Assalamualaikum Sobat Football United. Di video kali ini gue ingin membahas kabar terbaru nih dari Fabrizio Romano ya. Kabar terbaru ketika gue bikin video ini. Jadi ada 3 nama yang disebut di sana yang terkait dengan Manchester United. Nomor 1 adalah Casemiro. Memang Casemiro ini akan meninggalkan Manchester United. Dan juga ada beberapa pertanyaan nih kepada Fabrizio Romano, bagaimana juga nasib pemain-pemain lain. Nah, sebelum gue membahas 2 nama lain, yang menarik juga dengan pastinya cabutnya Casemiro. Kita tahu Casemiro ternyata tidak berubah ya penampilannya, luar biasa. Menurut gue dia tetap tampil konsisten, tampil vital menurut gue di lini tengah Manchester United. Kontribusinya juga fantastis. Dia nampak memiliki sebuah motivasi yang sangat kuat, ingin menutup perjalanannya di Manchester United dengan memberikan kontribusi. Dan kontribusi itu apa? Ternyata dari beberapa sumber yang gue baca, terutama di sosial media ya, dia disebutkan memiliki motivasi yang kuat, ingin mengantarkan Manchester United untuk berkompetisi di Eropa musim depan. Ini sangat luar biasa. Di samping kalau menurut gue, asumsi gue, ya dia juga memiliki semacam kayak motivasi ya. Ini ada kaitannya juga dia mengamankan tempat di tim nasional Brazil di Piala Dunia nanti di musim panas. Jadi memang ada kombinasi antara situasi di Manchester United dan juga personalnya dia kaitannya dengan tim nasional Seleção Brazil. Nah, dari Fabrizio Romano ternyata ya yang situasinya saat ini tidak jelas juga, yaitu adalah Harry Maguire. Bagaimana kabar dengan Harry Maguire? Gue sempat memberikan atau membahas situasi Harry Maguire ini di beberapa video sebelumnya, tapi Fabrizio Romano mengatakan kalau pihak dari Manchester United sangat happy dengan performa dari Harry Maguire. Dan memang ada semacam kayak niatan ya untuk mempertahankan Harry Maguire di Manchester United. Tapi proses perpanjangan ini, artinya kontrak ya dari Harry Maguire ini kan juga tidak mudah. Ada pembicaraan-pembicaraan misalnya terkait dengan gaji dan lain-lain. Dan sampai dengan saat ini memang belum ada pembicaraan yang terdepan, atau bahkan kepastian katakanlah 100% itu dikatakan oleh Fabrizio Romano kalau memang ya Harry Maguire akan tetap stay di Manchester United. Cuman catatan yang menarik dari informasi tersebut adalah Manchester United happy dengan Harry Maguire dan ingin memperpanjang kontrak dari Harry Maguire. Namun tentu saja ya Harry Maguire tidak lagi usianya sama misalnya, dan dia akan memiliki posisi, artinya bukan posisi sama tentu saja center back, tapi maksud gue bukan posisi itu, tapi tentang fungsi, lebih fungsi. Misalnya bukan menjadi pemain utama, pemain mungkin pilihan kedua atau bahkan pilihan ketiga. Tentu saja ini harus disesuaikan dengan situasi finansial, nilai gaji misalnya, dan juga jangka waktu kontrak dan lain-lain. Ini nampaknya yang sedang dipersiapkan oleh Manchester United. Itu saja tidak, ternyata pihak dari Harry Maguire, walaupun juga dari beberapa informasi yang gue dapatkan mengatakan ya tetap menganggap bahwa Manchester United ini sebagai prioritas, tapi mereka juga butuh melihat dong bagaimana rencana Manchester United terhadap Harry Maguire, ya kan, akan menjadi pilihan keberapa misalnya. Lalu terkait dengan situasi finansial, gaji akan berapa, lalu jangka waktu kontraknya akan seperti apa. Hal-hal seperti itu juga mereka nantikan. Dan menurut gue mungkin nanti ya bergulir ke akhir musim akan lebih jelas nih situasinya seperti apa. Apakah misalnya di tengah musim bisa jadi seperti kayak Casemiro? Gua pikir tidak demikian, karena dari beberapa sumber yang gue dapatkan juga, situasi dengan Casemiro ini ternyata sudah jelas, bahkan jauh sebelum pengumuman dia akan meninggalkan Manchester United. Jadi memang sudah ada pembicaraan sebelumnya, dan juga ada semacam kayak kecenderungan yang memang menuju perpisahan gitu loh. Bagaimana memang Manchester United tidak ingin untuk membayar gaji Casemiro yang tinggi, artinya ketika mereka mengaktifkan 1 tahun lagi mereka harus membayar sedemikian tinggi, dan nampaknya itu bukan jadi pilihan. Jadi dari Manchester United, Casemiro sendiri juga nampaknya tidak ingin ada negosiasi lainnya gitu ya terkait dengan nilai gaji ya diperpanjang atau tidak, kurang lebih seperti itu. Sehingga nampaknya lebih jelas bahwa Casemiro akan meninggalkan Manchester United dari beberapa waktu sebelumnya. Tapi dengan Harry Maguire ini situasi yang lebih unik menurut gue, dan ini ya nampaknya akan lebih menarik untuk diikuti, sehingga gue katakan bisa jadi penentuannya mendekati akhir musim nanti. Gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue lihat gitu ya. Nanti kalau ada informasi lagi insya Allah akan gue sampaikan. Nah, kabar lainnya juga yang menarik, bagaimana
Andre Onana. Nah, ini juga menarik nih. Andre Onana, kita tahu bagaimana Andre Onana dengan Manchester United. Saat ini Manchester United sudah sangat happy dengan Sean Lemans. Sean Lemans bahkan dikatakan, ya menurut gue ini salah satu perekrutan terbaik. Dia tampil sangat tenang menurut gue di Mistar, langsung bisa memberikan perubahan yang signifikan, memberikan ketangguhan juga di lini belakang Manchester United. Dia berusia masih muda, memiliki potensi juga yang sangat besar, jadi bisa lebih diperbagus katakanlah seperti itu untuk periode-periode mendatang. Nah, bagaimana dengan Andre Onana? Kita tahu bahwa memang periode Andre Onana dengan Manchester United ini sudah selesai. Tapi ternyata tidak semudah itu. Kenapa? Begini. Andre Onana ternyata masih terikat dengan Manchester United. Kontraknya masih akan sampai tahun 2028. Artinya apa? Manchester United punya dua opsi untuk melepas Andre Onana. Nomor satu, secara permanen. Nomor dua, secara pinjaman. Saat ini dia bermain di Trabzonspor, ya kan, di Turki. Trabzonspor juga happy dengan Andre Onana. Ada beberapa rumor yang mengaitkan Andre Onana misalnya kembali lagi ke Inter Milan, tapi Fabrizio Romano mengatakan dia tidak pernah mendapatkan kabar seperti itu, ya, sehingga dia tidak bisa mengkonfirmasi atau bahkan dia mengatakan kabar itu tidak betul. Tentu saja ini bisa jadi bergulir menuju perubahan ketika memang ada kebenaran terkait dengan kabar itu, tapi saat ini tidak, ya, menurut itu yang disampaikan oleh Fabrizio Romano. Lalu ya situasinya bagaimana dengan Andre Onana? Artinya memang Manchester United harus menjual Andre Onana. Nah, gua melihat nih kapan Andre Onana datang dan berapa harganya. Kenapa gua melihat ke situ? Karena gue ingin melihat PSR-nya seperti apa. Ternyata Andre Onana didatangkan di Manchester United sekitar 50 juta euro. Itu terjadi tahun 2023 dengan kontrak 5 tahun. Artinya setahun ada valuasi 10 juta euro. Nah, dari tahun 2023 ke tahun 2026 itu ada 3 tahun, ya kan. Maka valuasinya sudah turun sekitar, menurut perhitungan PSR, turun 30 juta euro. Nah, untuk supaya Manchester United tidak mengalami kerugian, maka angka yang harus mereka dapatkan di bursa transfer musim panas nanti untuk Andre Onana ada di angka 20 juta euro. Pertanyaannya, ada tidak klub yang ingin mentransfer Andre Onana dengan sekitar 20 juta euro? Karena kalau Manchester United menerima angka lebih rendah daripada 20 juta euro, ini akan menambah angka kerugian PSR. Ini penting, kenapa? Karena Manchester United di bursa transfer musim panas nanti menginginkan, ya, memprioritaskan posisi-posisi di mana disebutkan, ya, posisi-posisi tersebut dengan nama-nama yang mahal-mahal. Jadi mereka juga butuh memperhatikan faktor PSR itu tadi. Memang pastinya akan ada komentar-komentar yang mengatakan, ya udah jual saja, lepas saja. Sayangnya tidak bisa semudah itu. Bahkan menurut gua yang seperti itu biasanya tidak cukup detail gitu, hanya karena mungkin emosi, faktor-faktor yang lain-lainnya, mungkin juga ketidaktahuan, keterbatasan informasi, sehingga mengatakan yang penting dia cabut, yang penting dia, apalagi sampai dengan putus saja kontraknya. Ini Manchester United akan lebih rugi lagi, sehingga ya ini akan mempengaruhi pergerakan di bursa transfer musim panas. Padahal fans juga banyak menginginkan, ya kan, bagaimana Manchester United nih bisa mendatangkan pemain yang diincar, ya kan, bahkan dengan jumlah yang tidak sedikit dan lain-lain. Jadi menurut gue juga harus ada perimbangan terkait dengan analisa pendapat yang disebutkan. Nah, oleh karena itu menurut gue ini sangat menarik nih bagaimana situasi Andre Onana, ya. Apakah ada misalnya klub yang ingin mentransfer seharga angka 20 juta euro. Kurang lebih seperti itu minimal. Karena dari nama-nama yang dikaitkan dengan Andre Onana, gue belum mendapatkan ada misalnya klub yang memang sangat ingin banget gitu, ya. Trabzonspor iya, tapi apakah mereka akan bergerak dengan angka dengan status permanen? Fabrizio Romano mengatakan ini juga situasinya karena peminjaman dengan pembelian, ya, transfer ini juga beda. Mereka harus mengeluarkan uang untuk mentransfer dan tentu saja gaji dari Andre Onana. Karena ketika statusnya pinjaman, ya, gaji ini kan menjadi hal yang biasanya juga ditanggung secara bersama dari klub induk dan juga klub peminjam. Ini situasi yang menurut gue menarik juga untuk diikuti. Opsi lain tentu saja ada, yaitu adalah meminjamkan Andre Onana lagi. Tapi kalau yang dari gue, ya, katakanlah analisa, ya, nampaknya pihak dari Andre Onana juga ingin selesai dengan Manchester United, sehingga mereka pun juga ingin adanya kejelasan, ya, nasib Andre Onana, terutama dari kubu Andre Onana itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.